Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kebahagiaan yang bab 56 atau yang terakhir, The End, yang berjudul Jangan Anggap Remeh. Perkara apapun janganlah terlalu mengentengkan. Setiap orang itu mempunyai ahli dan skill masing-masing. Jaga persaudaraan kalian. Tak baik ribut argumen sebagai senjata menjatuhkan lawan bicara. Cari solusi bagaimana bisa beda, justru biasanya beda dengan bedalah dijadikan satu akan maka sesuatu itu lebih berbeda yang lain. Ambil contoh, ada orang bisa main piano dan bisa nyanyi, dijadikan satu malah jadi grup mantap. Jangan remehkan hal kecil seperti botol bekas, kerating deng. Bila kau hiasi, maka jadi pot kecil yang berbunga cantik. Ide-ide itu akan terlaksana kalau mau melakukan dengan teliti, tidak ceroboh, hasilnya bagus. Untuk judul yang kedua adalah Bahagia Berdua. Pengantin baru diselimuti kebahagiaan dan juga keserasian membuat orang lagi terheran-heran. Walaupun tak semua orang heran dan takjub. Kadang ada yang melihat biasa-biasa saja. Apa yang harus dikagumkan? Mereka berdua bahagia sudah sewajarnya. Karena sudah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, tak disangkakan jodoh itu datang dan tak bisa diakal lagi. Bila Anda ingat bahwa Allah itu menciptakan makhluk berpasang-pasangan agar hidupnya berbahagia, sadarilah kembali bila masih khilaf pernah marah sama istri dan pula bentak suami, naudzubillah. Kalau sampai menampar istri, menyakiti wanitamu, sama saja menyakiti tulang rusukmu sendiri, wahai suami. Untuk judul yang ketiga adalah Telur Dadar. Apa-apaan nih? Di pagi hari sang suami yang mau berangkat ke sawah, seorang istri dengan segera membuat telur dadar. Oh gitu, untuk sang suami. Begitu tanggapnya istri untuk membekali suaminya pergi ke ladang atau sawah. Subhanallah. Lauk sederhana makan di tengah sawah gubuk yang mungil dan sejuk. Angin sepoi-sepoi. Amat senang melihat hijau padi di sawah terbentang luas. Makan tak harus mewah, itu melihat keadaan dan ekonominya. Jika hidup di kampung, banyak ditemui sayuran gratis. Contoh daun singkong. Itu kalau dikulup, disambal terasi, terus ada telur dadarnya, itu sudah istimewa. Sudah dibilang cukup lezat dan nikmat. Maka baiknya disyukuri setiap saat. Untuk judul yang keempat adalah Menata Hidup. Sesungguhnya yang menata dan mengatur segalanya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba lemah bisa berencana untuk menata hidup agar bisa berbahagia dunia ataupun akhiratnya. Lantaran itu ibadah yang tekun dan istiqomah. Banyak orang yang berkata bahwa Allah itu maha kaya. Sangat benar sekali kawan. Nah, kita beralih ke pekerjaanmu. Tekuni dan kembangkan ide-ide bisnis yang menarik dan menggantungkan dan menguntungkan, bisa mencukupi hidup keluarga. Semoga terjadi. Sukses dan mapan kita bisa saja, asal tak ciut hatimu dan tak hanya diam diri. Obahlah dan gerakanlah atas dasar ibadah dan bekal ibadah mencari untuk beribadah sekeluarga. Untuk judul yang kelima adalah Ciuman Ini. Bagi para jomblo, jangan baper dulu. Banyak kategori mencium, bukan hanya mencium keningnya sang istri. Bisa saja keponakan yang masih kecil. Berpikiran positif lah.
dan adiknya kandung yang masih kanak-kanak. Kalau udah besar itu ada juga, tapi mencium si buah hatinya. Nah, banyak kan tentang cium itu, rasa kasih sayang yang mendalam tiap-tiap mencium anak kandungnya. Nah, ya namanya anaknya sendiri. Berharap dewasanya nanti menurut, soleh dan soleha. Harapan orang tua itu baik terhadap anaknya, siapapun itu. Kasihan bila ada bayi dibuang hasil perbuatan tidak jelas. Orang lain menciumi dengan penuh iba dan rasa sayang, menemui bayi dibuang masih dalam keadaan pusar yang belum terputus. Subhanallah. Untuk judul yang nomor 6 adalah sudah bahagia, sudah berumah tangga serta mapan, pekerjaan lancar, anak-anak sudah dewasa, bersama kumpul di hari raya Idul Fitri. Betapa sudah cukup bahagia. Tetap pada tahun ini kita tidak mudik. Semoga tetap bahagia, tetap happy saja, menatap indahnya bersama keluarga besar, bercanda rame, dan ada yang sudah dewasa, sudah kuliah, ada yang pulang dari pondok pesantren, lengkap sudah di bidang masing-masing. Idaman seorang tua renta bila anak cucu berkumpul walau hanya sejenak, membuat hati berbunga-bunga. Begitulah kiranya gambaran orang tua bahagia. Semoga Anda dilindungi Allah dari mara bahaya dan dijauhkan fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk yang terakhir atau ketujuh adalah penutup buku. Assalamualaikum, alhamdulillah, buku ini telah usai. Puji syukur kepada Allah Ta'ala yang memberi kita nikmat lahir dan batin. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, hati kita masih diberi keimanan yang kuat. Langsung saja, isi buku dalam buku ini adalah kurang lebih 400 judul yang berbeda. Buku ini bertema sebuah kebahagiaan diselesaikan pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 14.28 waktu Indonesia Barat, berarti siang, hari Kamis malam Jumat. Akan tetap ada kelanjutannya setelah buku ini, yaitu bertema sebuah sanjungan. Sudah dipersiapkan dan sudah ditulis. Mudah-mudahan dapat diselesaikan, tapi sudah selesai, alhamdulillah. Mohon dukungan dan doa kepada kawan-kawan dimanapun berada. Tak mungkin disebut satu persatu. Saya akhiri ucapan dariku, wassalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah untuk sebagai kelanjutannya, adalah sebuah sanjungan dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.